Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Setiap kita percaya biar di hari yang indah ini kita sama-sama merasakan Roh Kudus terus bekerja. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kami mau sama-sama siapkan yang terbaik hari ini Tuhan. Dan kami mau undang Roh Kudus untuk terus bekerja.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Sama-sama kita angkat pujian ini, nyanyikan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah, bekerjalah Tuhan. Oh raba 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 shididididididi, kila raba 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 shande, kila raba raba karala shidididididi.
sukacita boleh lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, sama-sama kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang antusias katakan yes. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh rabata kaya karala barala barala bara bara bara. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh rabata karala bara bara. Mari Bapak Ibu Saudara dengan penuh kerinduan angkat kedua tangan kita sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Mari dari awal. Tuhan aku rindu. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari dengan penuh kerinduan buka hati kita katakan, Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Angkat tangan kita katakan, ku Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan ya Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari ulang dari awal, katakan, Tuhan aku rindu kepadamu Tuhan. Tuhan aku rindu. Haleluya. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Hadir di sini saat ini, Tuhan. Haleluya, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Engkau ya Tuhan, haleluya. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan
sembah Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Haleluya. Kinarala barala ya sandu. Kinarala barala baramu. Hikarala ya sandu. Haleluya. Mari yang haus, yang rindu akan Tuhan, angkat suaramu. Sembah Tuhan, angkat suaramu, berikan pujian bagi Dia. Haleluya. Kikarala basanda karalamu. Kirarala barala bayasi. Hatiku haus ya Tuhan, hatiku haus akan sungai-Mu, akan air-Mu Tuhan. Biarlah bayasu, jinarala barala bayasande, dikarala baramu. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan fokus, fokus menyembah Tuhan. Dikarala bayase. Karalamu, hikarala barala bayase. Orala bayasa karamu. Orala bala 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 bala. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Urapilah ya Tuhan. Orabata karala barala 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 barala. Kuasa-Mu bekerja, menjaga umat-Mu yang beribadah hari ini. Roh Kudus mengalirlah, mengalirlah. Jaga umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan, sembuhkan. Biar mujizat-mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Ora bakara la bara 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 bara. Ora la bala 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 bala. Dalam segala situasi yang ada, kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Kami tetap mencintai-Mu Tuhan. Kami mau tetap mau menyembah. Kami mau tetap memuji. Kami mau tetap mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Ora bakara la bara 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 bara. Kinara la bara la bara la bara la bara bara bara. Terima kasih Tuhan. Inna karala barala murala barala 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 barala. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Horabatah kaya karala barala. Mari masing-masing kita berdoa, terus panggil Yesus, Yesus. Horabatah karala barala barala barala. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang datang hari ini Tuhan, memuji menyembah Engkau, bersekutu, menaikkan syukur, nyanyian pujian. Tuhan, biar semuanya menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Engkau disenangkan melalui ibadah umat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ora batakara babakara bara 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 bara. Kinara bara bara bara. Berikan kekuatan yang baru bagi umat-Mu. Berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Biar kami boleh merasakan, menikmati kasih setia anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara bilang terima kasih, ucapkan syukur untuk perlindungan, untuk penyertaan, berkat yang dari Tuhan. Oh Rabasyanda, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari keluarga-keluarga yang datang, mari ucapkan syukur. Anak-anak muda, ucapkan syukur kepada Tuhan. Hikarabasyakarabaha. Limpahkanlah kasih karunia-Mu Tuhan, urapan kuasa-Mu bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu,
Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup kami bukan dikendalikan oleh kedagingan. Hidup ini bukan dikendalikan oleh keinginan-keinginan duniawi. Tetapi ketika kami penuh Roh Kudus, maka hidup kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kami percaya ketika hidup kami dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kami semakin disempurnakan dari hari ke hari, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh menyiapkan diri kami, menyambut kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Ketika kami penuh Roh Kudus, maka kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh merasakan kasih Tuhan, dan mereka boleh juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya percaya keadaan kita semuanya luar biasa, karena kita mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, minggu yang lalu kita 2 minggu yang lalu ya, saya sudah menyampaikan tentang yang namanya baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Tetapi hari ini saya akan melanjutkan, tetapi dengan tema hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita buka kembali di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Di Kisah Rasul pasal pertama ayat yang keempat dan kelima, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dia berkata, jangan pergi kemana-mana, kamu tinggal loteng atas, kamu akan tinggal di Yerusalem maksudnya, sampai menantikan janji Bapa. Apa itu? Yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus ya, itu digenapi di hari Pentakosta. Mari kita baca kembali, dikatakan begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi murid-murid ya 120 orang, Roh Kudus dicurahkan. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan janji tentang baptisan Roh Kudus juga digenapi pada hari Pentakosta. Dan dikatakan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah mendengar tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu 1 kali untuk orang percaya. Jadi satu peristiwa yang hanya terjadi 1 kali. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu peristiwa atau kondisi yang harus dialami oleh orang percaya berulang-ulang kali. Yang mengerti katakan amin. Nah oleh sebab itu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat ini murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Termasuk di sini Yohanes dan Petrus. Tetapi kemudian di Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 29 sampai ayat 31, mari kita lihat, kita baca. Ceritanya Petrus dibebaskan dari mahkamah agama, kemudian mereka menemui murid-murid yang lainnya, dan mereka kemudian berdoa. Bersama-sama memuji menyembah Tuhan di satu rumah, dan dikatakan begini doa mereka. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka berdoa, perhatikan ya, dikatakan goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, mereka penuh Roh Kudus. Ya.
Ini peristiwa di mana hari Pentakosta mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, otomatis mereka juga penuh Roh Kudus. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31, kembali mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi yang di Kisah Rasul pasal 4 ayat 29-31 ini bukan baptisan, tetapi penuh Roh Kudus. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus ya, itu adalah peristiwa satu kali kejadiannya dalam kehidupan orang percaya. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Kemudian kepenuhan Roh Kudus itu dapat terjadi berulang-ulang kali. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih gambaran tentang baptisan Roh Kudus sebentar ini, tentang baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, baptisan Roh Kudus itu dikatakan baptiso, dilingkupi, dilingkupi seluruhnya. Jadi seperti gambarannya seperti ini Bapak Saudara. Jadi ada wadah ini, kemudian saya masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, dan kemudian dikatakan ini tentang baptisan Roh Kudus ya. Kemudian saya dicurahkan ya dari atas air ya, ini dicurahkan Roh Kudus. Maka wadah yang kecil ini akan penuh. Lambat laun akan penuh. Dan kemudian terus airnya keluar, dan pada akhirnya wadah yang kecil di dalam tadi itu sampai tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara, otomatis penuh juga, tetapi sampai tenggelam. Inilah gambaran mengenai baptisan Roh Kudus. Tapi kalau kepenuhan Roh Kudus, ya ini namanya kepenuhan. Artinya tidak ada ruang yang kosong, kepenuhan. Peristiwa baptisan Roh Kudus yang ditenggelamkan seperti ini, dicurahkan, itu satu kali. Tetap dengan tanda awal berbahasa roh. Tetapi kepenuhan Roh Kudus yang seperti ini dapat terjadi berulang-ulang kali. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Ya, puji Tuhan. Tadi itu gambaran Bapak Saudara tentang peristiwa baptisan Roh Kudus dan kemudian kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus berulang kali. Oleh sebab itu di Kisah Para Rasul pasal ke-13 ayat 52, mari kita lihat bagaimana jemaat mula-mula yang disebut Kristen ya di Antiokhia, dikatakan dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan detik kita dibaptis Roh Kudus, kita juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi lebih daripada itu, setelah itu Tuhan mau kondisi kerohanian kita penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, ini yang Tuhan mau, seperti jemaat di Antiokhia. Mereka penuh sukacita dan mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Dan di Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Katakan yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang penuh Roh Kudus itu disandingkan dengan orang yang mabuk gitu ya. Tapi enggak sama mabuk anggur dengan mabuk Roh Kudus itu berbeda. Tetapi begini Bapak Saudara, kita ingat di Kisah Para Rasul pasal 2, ketika mereka dibaptis Roh Kudus dan otomatis pertama kali mereka penuh Roh Kudus, ada orang yang nyinyir berkata begini, mereka mabok di siang hari gitu ya. Nah Bapak Saudara, demikian juga orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka seperti orang mabuk, tanda kutip. Kalau orang mabuk itu, maka dia bertingkah laku di luar kendali daripada dirinya. Ada sesuatu kontrol yang lain yang mengendalikan hidupnya, yaitu alkohol gitu ya. Nah demikian juga dengan yang namanya orang yang namanya dipenuhi Roh Kudus.
Maka ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, maka ada satu pribadi yang bernama Roh Kudus, Roh Allah, yang akan mengendalikan kehidupannya. Wow, luar biasa. Kalau hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, saya sangat percaya hidup kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Biarlah kita selalu dalam kondisi penuh dengan Roh Kudus. Nah, sebelum saya akan menyampaikan bagaimana supaya kita penuh Roh Kudus, dalam kondisi selalu penuh Roh Kudus, maka Bapak Saudara saya mau kasih tahu begini. Ketika seseorang itu dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya adalah bahasa roh. Nah, ketika orang itu mendapatkan bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara, bahasa roh itu tidak hilang. Tetapi bahasa roh itu dapat dipergunakan sebagai bahasa untuk berkata-kata kepada Allah. 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dan 3 sampai 4. Dan bahasa roh itu juga untuk apa? Membangun iman kita yang seperti saya sudah jelaskan kemarin. Itu bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan bahasa roh itu dapat juga dipergunakan sebagai doa. Dan untuk kita memuji Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 13, 14 dan 15. Itu adalah produk daripada baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak hilang bahasa roh itu. Terus kita bisa aktifkan bahasa roh itu. Tetapi yang perlu Bapak Ibu Saudara, yang lebih lagi yang harus ada di dalam kehidupan kita, kita harus tetap dalam kondisi penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Katakan yes. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi, nah kalau kita penuh Roh Kudus, saya percaya maka karunia-karunia rohani ya yang sudah dibukakan Tuhan melalui baptisan Roh Kudus itu akan berkarya di dalam hidup kita. Karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, kemudian karunia marifat, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, itu akan bermanifestasi di dalam kehidupan orang percaya. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang penting itu hidupnya akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga dia dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi bahasa roh itu tidak hilang. Tetapi ketika dibaptis Roh Kudus, tetapi itu harus diaktifkan sebagai bahasa doa, berkata-kata kepada Allah, membangun iman kita. Katakan amin. Tetapi lebih daripada itu, kita harus dalam kondisi penuh Roh Kudus. Makanya kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara. Ada orang bilang begini, loh itu orang berbahasa roh, kok berzina? Kok dia bahasa roh, tapi kok yang namanya masih lakukan hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Nah seringkali kita dengar demikian. Bukan bahasa rohnya yang salah. Bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus gak hilang. Tetapi kondisinya dia bisa bahasa roh tetapi tidak dalam kondisi penuh Roh Kudus. Sekali lagi ini yang Tuhan mau, biarlah hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, bagaimana supaya kita penuh Roh Kudus kondisi hidup kita? Kita buka Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dari ayat ini kita bisa pelajari supaya kita dalam kondisi penuh Roh Kudus. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya." Batas itu aja. Katakan amin. Ini waktu itu memang Roh Kudus belum dicurahkan. Nah Bapak Saudara, inilah kondisi orang yang penuh Roh Kudus. Maka dari dirinya itu akan mengalir aliran
aliran hidup. Wah, ini luar biasa. Ya. Jadi dimanapun orang percaya itu berada, maka akan ada kehidupan di situ. Maka akan ada sesuatu yang dampak yang baik terjadi. Kalau seorang suami penuh Roh Kudus, maka dia akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan di dalam keluarganya. Orang di sekelilingnya akan merasakan yang namanya kehidupan, suasana, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau hidupnya penuh aliran-aliran air Roh Kudus? Angkat tangannya. Wow, puji Tuhan Bapak Saudara. Kehidupan kekristenan kita menjadi dampak. Menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Sehingga orang-orang di sekeliling kita dapat melihat Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Dan ini juga yang dirindukan oleh setiap kita orang yang percaya. Untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mau beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah oleh sebab itu Bapak Saudara, firman Tuhan katakan apa? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Ya kata Tuhan demikian. Dan minum. Jadi yang pertama Bapak Saudara, supaya hidup kita selalu penuh dengan Roh Kudus, maka dikatakan kita harus datang kepada Tuhan dengan yang namanya rasa haus. Katakan amin. Nah, datanglah kepada Tuhan dengan rasa haus. Kalau kita rindu untuk kita hidup penuh Roh Kudus, bagaimana caranya? Miliki kehausan dan datanglah kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang akan memenuhi kehidupan kita dengan air kehidupan itu, yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Katakan yes. Masih adakah kerinduan, kehausan di dalam kehidupan kita untuk terus datang kepada Tuhan hari-hari ini? Jadi Bapak Ibu Saudara, miliki kehausan, miliki kerinduan yang mendalam dan datanglah kepada Tuhan. Coba kita buka Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dikatakan begini. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Coba kita perhatikan ayat berikutnya. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bila mana aku boleh datang melihat Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Coba perhatikan ayat berikutnya. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Katakan amin. Katakan haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Katakan menyembahmu, menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kami panggil Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Kau
segalanya bagiku. Sekali lagi panggil Yesus. Engkau yang haus, engkau yang rindu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Haleluya. Pemazmur mengibaratkan, mengumpamakan dirinya yang haus kepada Tuhan. Haus untuk bertemu dengan Tuhan. Rindu kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai. Bapak Ibu Saudara, yang berair. Nah Bapak Ibu Saudara, ini gambaran yang luar biasa. Karena rusa itu tidak bisa hidup tanpa yang namanya air. Oleh sebab itu kalau kita orang itu dapat menemukan rusa, itu biasanya mereka tinggal atau bermain atau hidup di tepi-tepi aliran sungai yang berair. Ataupun sumber air seperti oasis, Bapak Ibu Saudara. Karena rusa itu tidak bisa hidup tanpa yang namanya air. Demikian juga kita memiliki gambaran dalam kehidupan kita. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Orang-orang yang seperti inilah Bapak Saudara memiliki kerinduan seperti inilah. Maka ketika dia datang kepada Tuhan, maka dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Nah Bapak Saudara, rusa juga demikian. Sungai yang berair bagi rusa adalah tempat perlindungan. Kenapa? Karena rusa itu salah satu binatang yang tidak memiliki yang namanya untuk senjata membela dirinya Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana ketika dia menghadapi musuh mungkin seperti singa, harimau yang menerkam rusa tersebut. Maka ketika ada musuh yang mencoba untuk memangsa rusa itu, maka rusa itu secepat kilat, ya secepat dia berlari untuk pergi kemana? Untuk pergi ke sungai yang berair. Dia masuk ke dalam sungai itu dan air sungai itu akan menetralkan yang namanya bau rusa itu sehingga dia terluput dari yang namanya binatang yang akan memangsanya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kehidupan kita. Kenapa kita butuh sungai yang berair itu? Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Katakan amin. Mazmur 91. Aman dalam lindungan Tuhan. Apabila Bapak Saudara kita seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Biarlah hari-hari ini setiap saya berdoa tetap memiliki kerinduan, kehausan yang mendalam akan Tuhan, akan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang seperti inilah yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Oleh sebab itu di ayat berikutnya, ayat yang kelima dia bilang apa? Firman Tuhan berkata apa? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Nah Bapak Ibu Saudara, pemazmur berkata jiwanya gundah gulana. Kalau dikatakan jiwa gundah gulana, mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam hidupnya. Tetapi masalah apapun yang datang dalam hidupnya, itu tidak menghalangi, tidak menyurutkan kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin, katakan yes. Sehingga kemudian ayat berikutnya dia berkata, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Jadi dia katakan dalam kepadatan manusia, dia berjalan maju. Katakan amin. Jangan pernah mundur untuk mencari Tuhan. Ayo maju terus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita.
jangan menghalangi kita untuk tetap maju mencari Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itulah orang yang rindu, orang yang haus kepada Tuhan. Dan dikatakan mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Katakan haleluya. Wow, ini orang yang rindu itu terwujud dalam tindakannya, tingkah lakunya. Bahkan dia katakan dia berjalan maju mendahului mereka. Kerumunan orang, mendahului orang-orang banyak untuk mencari Tuhan, untuk datang ke rumah Tuhan. Ini ada satu kerinduan yang luar biasa. Katakan amin. Biarlah hari-hari ini juga ada dalam kehidupan setiap kita. Umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan menyurutkan langkah kita. Terus maju. Terus punya gairah, punya passion yang kuat. Untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan. Dengan sorak-sorai dan ucapan syukur. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kalau saya renungkan tentang Daud. Daud itu berkata di Mazmur pasal 5. Dia berkata, Tuhan pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu. Tuhan pada waktu pagi, dia mencari wajah Tuhan. Dia mengatur persembahan bagi Tuhan. Dia menunggu-nunggu Tuhan. Ini merupakan satu tindakan. Bagaimana Daud membutuhkan Tuhan. Daud merindukan Tuhan. Sehingga pada waktu pagi, apa yang dia lakukan? Dia mencari wajah Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Demikianlah kehidupan setiap kita gereja Tuhan. Ketika kita haus, sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan. Maka setiap pagi, bangun tidur pagi hari, maka kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, dan baca firman Tuhan. Katakan amin. Demikian juga kita setiap hari Minggu, kita terus mau bersekutu, mau beribadah bersama-sama. Meskipun saat ini ada yang secara online, tetapi tetap punya satu passion, kerinduan yang luar biasa, gairah yang luar biasa kepada Tuhan. Katakan amin, katakan yes. Dan kita terus berdoa supaya kita dapat kembali nantinya, dapat bersekutu bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah onsite di gedung gereja. Yang mau ini tepuk tangan bagi Allah kita. Yang rindu kepada Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo terus miliki kehausan, miliki kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Dan datanglah kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun juga dalam ibadah-ibadahmu bersama-sama. Saya percaya orang seperti inilah yang Tuhan inginkan dan akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta terus dalam doa kita, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Katakan amin, katakan yes. Kemudian yang kedua dikatakan begini Bapak Saudara. Dalam Yohanes pasal 7 tadi dikatakan begini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci. Yang pertama tadi, datanglah kepada Tuhan dengan rasa haus, dengan kerinduan yang mendalam. Dan yang kedua, percaya kepada Tuhan seperti yang dikatakan kitab suci. Artinya Bapak Ibu Saudara, artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan. Katakan amin, katakan yes. Kalau orang percaya kepada kitab suci, seperti dikatakan kitab suci, maka ketika dia percaya, dia juga akan melakukan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Mari coba kita lihat ayat berikutnya, Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang terjadi ketika orang menuruti perintah Tuhan? Dia menuruti perintah Tuhan karena mengasihi Tuhan. Sudah otomatis karena dia percaya kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Apa yang diminta kepada Bapa oleh Tuhan Yesus? Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Apa itu roh kebenaran? Roh Kudus, katakan amin.
Jadi ketika orang mengasihi Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Artinya dia percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan kitab suci. Maka Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa. Untuk apa Bapak Saudara? Untuk yang namanya orang tersebut diberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memenuhi orang tersebut. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan seperti yang dikatakan kitab suci. Mempunyai arti juga berarti percaya Yesus dan melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan kepada setiap kita. Katakan amin. Dalam artinya yaitu taat. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita lakukan, kita taat. Maka saya percaya orang yang taat, maka Roh Kudus akan memenuhi kehidupannya. Katakan amin. Dan orang yang penuh Roh Kudus sudah juga otomatis dia akan taat akan firman Tuhan. Jadi gimana Bapak Saudara? Penuh Roh Kudus dulu atau taat dulu? Kalau saya bilang dua-duanya harus juga dilakukan. Seperti ayam dan telur gitu ya. Jadi ketika kita taat, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Ketika kita penuh Roh Kudus, maka kita juga akan bisa taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Katakan haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan katakan jangan padamkan Roh Kudus. Jangan dustai Roh Kudus. Jangan yang namanya mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang tidak taat akan firman Tuhan, dia sedang mendukakan Roh Kudus yang ada, yang sudah dianugerahkan Tuhan di dalam hatinya. Ketika orang mendukakan Roh Kudus, ketika orang memadamkan Roh Kudus, maka Bapak Saudara hidupnya tidak penuh dengan Roh Kudus. Tetapi ketika dia tidak memadamkan Roh Kudus, dia tidak mendukakan Roh Kudus, dia taat apa yang Roh Kudus tuntun melalui firman Tuhan, maka saya percaya hidupnya selalu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Saudara, hari-hari ini firman Tuhan memerintahkan kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita menjadi saksinya Tuhan hari-hari ini. Untuk kita memenangkan jiwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua menjemput kita. Biarlah kita semua melakukan yang namanya kehendak Allah. Yaitu menyelesaikan amanat agung menjadi saksinya Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan saya percaya Roh Kudus akan memenuhi kita untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Karena kita mau taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dimanapun kita berada, lakukan perintah Tuhan. Yang hari-hari Tuhan mau, yaitu selesaikan amanat agung. Di tempat kerja kita, di lingkungan kantor kita, di keluarga kita. Jadi saksinya Tuhan. Roh Kudus akan memenuhi setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dengar firman Tuhan. Dan saya berdoa biar kita semua dalam kondisi penuh Roh Kudus. Dan selalu dipenuhi Roh Kudus. Agar hidup kita dipimpin Roh Kudus. Dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari buka hati kita. Kita minta sama Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Angkat tanganmu katakan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan aku rindu Tuhan. Ayo datang sama Tuhan dengan kerinduan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini
Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan ya Tuhan. Yang rindu ayo terima. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ini Tuhan. Minta pengurapan, dipenuhi Roh Kudus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari berdoa. Ayo minta dipenuhi Roh Kudus. Yang haus, ayo datang ke sama Tuhan. Ayo minum. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku haus. Penuhi aku dengan Roh, penuhi aku dengan Roh, penuhi aku dengan Roh. Ayo berdoa, minta. Engkau yang haus, ayo terima dalam nama Tuhan Yesus. Biar penuh Roh Kudus, hidupmu penuh Roh Kudus, menghasilkan buah Roh Kudus. Hidupmu mengalir aliran kehidupan dari perkataanmu, dari perbuatanmu, mengalir aliran kehidupan di dalam nama Yesus, Dan dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi dampak, engkau akan menjadi berkat, karena hidupmu penuh Roh Kudus. Kuasa Allah menyertai engkau, sehingga apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil, karena ada kuasa Roh Kudus. Ayo terima. Penuhi ya Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo lebih lagi, berdoa lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya. Yesus, saat ini. Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berfirman dan kami mau melakukan firman-Mu untuk kami hidup selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami dikendalikan bukan dengan kedagingan, bukan dengan daya tarik dunia, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Kami bersyukur, berkati umat-Mu Tuhan, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur kita masing-masing. Haleluya. Setiap kali kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini, firman Tuhan berkata, kita mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Mari Bapak Saudara, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Masing-masing kita pejamkan mata kita. Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami kenal Tuhan, kami manusia berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Namun Engkau jadikan dosa supaya kami dibebaskan dari dosa. Tuhan Yesus, Engkau menderita, Engkau mati di kayu salib. Karena kasih-Mu Tuhan. Engkau angkat aku menjadi anak-Mu. Engkau bela, Engkau pelihara, Engkau jagai. Engkau lindungi. Tuhan, Engkau menjawab doa-doa. Dan bahkan ketika aku salah, Engkau tegur, Engkau hajar.
Karena semata-mata karena kasih-Mu ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara katakan sama-sama dengan saya, bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita makan minum dengan cara yang benar. Karena mulai perjamuan kudus ini Tuhan mau limpahkan berkat-Nya. Apabila kita makan dan minum dengan cara benar, artinya tidak menyimpan dosa, iri hati, sakit hati, atau hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Oleh sebab itu, mari kita memeriksa keadaan kita masing-masing. Supaya kita kedapatan layak untuk sehidangan dengan Tuhan. Mari semua kita memeriksa keadaan kita. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Mari kita minta ampun. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu untuk kita bereskan, kita minta ampun. Basuh dengan darah-Mu Tuhan. Pikiranku, perkataan, panca indraku Tuhan. Kuduskan, sucikan. Bahkan hatiku Tuhan, sucikan. Hati yang ada kepahitan hari ini Tuhan pulihkan. Hati menyimpan dendam, benci Tuhan pulihkan. Ayo lepaskan pengampunan. Minta ampun sama Tuhan. Biar darah Yesus menguduskan kita, menyucikan kita, memulihkan kita, melayakkan kita hari ini. Tuhan mau memberkati kita semua. Darah-Mu Tuhan menyucikan. Melayakkan kami, hamba-Mu dan umat-Mu untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ora bataka ya karabar. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Keluarkan suara kita, jangan hanya diam, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, angkat tangan kita katakan. Haleluya, horabatakaya rabarabara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari angkat tangan semua sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam sorga, limpahkan berkat-Mu atas keluarga-keluarga. Hamba berdoa untuk suami istri. Biarlah terus Tuhan kasih-Mu mengikat mereka, mempersatukan dan menyempurnakan di dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga khususnya suami istri. Sebab berkat-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus.
Demikian juga Tuhan keluarga-keluarga, hubungan orang tua dan anak. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan juga sembuhkan yang sakit. Baik itu COVID-19, baik itu penyakit-penyakit lainnya. Terimalah kesembuhan dalam nama Yesus. Demikian juga kesembuhan, keuangan, ekonomi. Terima dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Dan melalui ibadah ini, kuasa-Mu mengalir, mujizat-Mu terjadi. Ayo terima dengan iman, terima dengan iman. Terima dalam nama Yesus. Percaya Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada jalan buntu dalam Tuhan. Kekuatan yang baru, jangan ada lagi putus asa. Yang kecewa dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, mari jemaat semua kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah membawa persembahan dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengan penuh ucapan syukur, mengasihi Tuhan, membawa persembahan ibadah raya, persembahan diakonia, demikian juga persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara kembalikan setiap bulannya. Saya percaya Tuhan sesuai firman-Nya akan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan daripada jemaat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang mengasihi-Mu, yang taat akan firman-Mu. Sehingga mereka hari ini juga bukan hanya beribadah, memuji menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan, tapi mereka juga tidak dengan tangan hampa membawa ya Tuhan persembahan kepadamu yang merupakan berkat Tuhan yang mereka terima dari Tuhan. Dan sekarang mereka menyalurkan itu, memberikan itu untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk gereja-Mu, untuk perlebaran kerajaan-Mu. Bapa berdoa, biarlah penuhi perbendaharaan mereka dengan anggur, minyak, gandum yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Pelihara umat-Mu secara ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan umat-Mu yang taat kembalikan persepuluhan. Mereka tidak mencuri yang menjadi milik-Mu. Tuhan sesuai firman-Mu bukakan tikap-tikap langit. Curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Ini persembahan umat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari kita akan berdoa untuk bangsa kita. Bapa, tak henti-hentinya kami terus berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam rencanamu. Pentakosta yang ketiga, penuaian besar sedang terjadi atas Indonesia. Indonesia akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami bersyukur untuk Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW semuanya. Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan tolong hikmat-Mu turun bagi mereka semua. Ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah di dalam nama Yesus. Demikian juga aparat TNI Polri, Tuhan juga berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur berkati gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakil gembala sidang sekeluarga mereka masing-masing, Karayon kami, Pak Heron, berkati ya Tuhan. Gembala kami Cibubur, Salemba dan Cibubur juga Tuhan berkati. Semua pengerja jemaat Tuhan berkati, ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terus kami rindukan Tuhan untuk kami nanti boleh sama-sama kembali ibadah seperti di era waktu sebelum COVID-19. Tuhan, kami percaya waktunya Tuhan yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.